Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Ardiansa dengan NIM 105. Di sini, saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana jika kita membuat database yang bisa berelasi. Nah, di sini saya akan menggunakan MySQL, tapi MySQL yang saya gunakan kali ini adalah terminal dari Laragon itu sendiri. Karena apa? Karena simple. Kalau kita misal dari CMD komputer, di situ kita harus memanggil dari directory di mana SQL kita install. Dan itu menurut saya cukup rumit ya. Jadi di sini saya menggunakan CMD Laravel. Oke, pertama-tama kita tentuin database apa yang akan kita bikin. Dan di sini saya akan membuat database tentang perpustakaan. Yang perlu kalian lakukan di sini, kita ketik create database. Nah, karena saya ingin membuat perpustakaan, maka di sini saya bikin db garis bawah perpustakaan. Kemudian titik koma kita dapat. Nah, setelah itu kita use perpustakaan. Oh, maaf, sorry, db oh use db perpustakaan titik koma. Ulang lagi use terus oke, terus berhasil digunakan. Kemudian selanjutnya kita create table karena di dalam database itu pasti ada table. Dan di sini saya akan membuat 3 table. Yang pertama ada table buku, yang kedua table anggota, dan kemudian ada table peminjaman. Di sini kita akan bikin table buku terlebih dahulu. Create table buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka kurung, kita enter. Nah, di sini pada table buku kita masukkan yang namanya ID, di ID buku yang menggunakan integer dengan batas yaitu 10. Oke. Dan primary key koma kita main terlebih ke bawah, kita masukin judul dengan variabel karakter 100. Kemudian lanjut kita masukkan penulis dengan variabel karakter 100 juga. Oke, next. Sini kita butuh takut terbit. Sini kita gunakan takut dia. Kemudian tutup kurung. Oke, tabel berhasil dibuat. Kemudian setelah bikin tabel buku, kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel anggota. Caranya sama seperti tadi, kita create table, ya anggota, kemudian pembunuh, ingat, tambahin ID anggota. Ah, tahunnya ada juga 10, kemudian BBG, BMRT, oke, koma, kita lanjut ke bawah, ada nama dan variabel karakter, saya juga yang alamat, kita menggunakan variabel karakternya status juga.
Sebenarnya ini tergantung keinginan kalian masing-masing ya, mau berapa panjang. Apa 100 tuh nggak memastikan harus gitu, itu bebas. Oke, kemudian kita bikin uh, tabel yang terakhir, itu tabel peminjaman. Kita bikin seperti tadi. Peminjaman, Pak huruf, kita kasih namanya ini peminjaman. Oke, dan integer, kita kasih dulu buat pemiliknya, ini lanjut, dan itu ya integer 10 di bagian tetap, dan integer, kita bikin 10 dan tanggal pinjam. Ini penting ya, tanggal pinjam. Sini kita menggunakan dan karena ada tanggal pinjam, ada dong tanggal kembali. Kita buat tanggal kembali. Tidak ya. Ya, 9. Kita bikin foreign key-nya. Kita menggunakan foreign foreign key dari ID buku, kemudian referensi itu dari ID buku. Oke, kemudian foreign key lagi. Foreign key dari ID anggota referensi kota. Nah, kalau di sini dan reminder tutup. Oke, jadi 3 tabel udah berhasil kita bikin. Kemudian kita tinggal menambahkan data di setiap tabel. Sini saya akan menggunakan sebanyak 10 data untuk masing-masing tabel. Oke, misalnya kita bikin caranya, kita ketikkan insert into, kita buka tabel buku. Kemudian di sini judul, penulis, tahun, seperti ini. Kita ketik values, values, enter. Nah, di sini untuk memasukkan datanya, caranya kita buka kurung, kita gunakan titik di atas sini, oke. Kemudian, semisal, di sini saya menggunakan buku dengan judul Laskar Pelangi. Kemudian kita kasih penutup untuk titik di atasnya, koma, kita buka lagi, masukkan penulisnya Andrea Hirata. Oke, selanjutnya untuk tahun terbit adalah 2005. Kita tutup. Oke, nah, untuk datanya kita lanjut seperti ini ya, itu nggak beda. Untuk ini insert into buku, ini yang perlu diganti untuk tabel selanjutnya adalah buku. Ini kan untuk tabel buku. Jadi kalau kita mau masuk bisa sudah 10 data,
buku ini jadi kita ganti menjadi anggota. Insert into anggota. Kemudian judul penulis tahun terbit ini kita ganti dengan eh, nama, alamat, dan nomor HP yang ada di tabel anggota. Begitu juga seterusnya. Oke, untuk bagian ini saya percepat agar tidak memperpanjang durasi. Oke, baik. Eh, di sini saya sudah berhasil menambahkan semua data-datanya. Oke, kemudian setelah kalian berhasil menambahkan datanya, di sini kita masukkan kode select, kemudian bintang, dan kita ambil dari model pengguna. Titik, oh, ups, ya salah. Lupa lagi saya. Loh, ya Allah pengguna aku ketik. Kita ketikkan select. Padahal harusnya itu buku sayang ya Allah. From buku. Oke, ke sini kita menampilkan tabel buku. Seperti yang kalian lihat, di sini semua terlihat. Oke, next. Kita select untuk tabel anggota. From anggota. Dem. Oke, sudah. Ini yang tabel yang terakhir. Kita select lagi juga. From tabel peminjaman. Oke, seperti yang kita lihat, tabel ini isinya sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi. Demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Untuk tutorial selanjutnya, mungkin lebih expert, cuman untuk sekarang segini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.